anak-anak semua, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Bagaimana kabar kita? Ibu Susan yakin kita semua ada dalam keadaan baik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Pagi ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita beribadah dari rumah, setiap kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Mandi, pakai pakaian yang rapi, dan siapkan Alkitab kita. Ingat ya, beribadah harus dengan sikap yang baik. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kami. Tuhan Yesus memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah. Saat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan seluruh ibadah kami. Dari awal sampai akhir, biarlah kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Dan ibadah kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini Ibu Susan akan mengajak kita untuk memuji Tuhan. Sebuah lagu yang mungkin sudah pernah kita dengar tapi jarang kita nyanyikan. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan dengan gerakan. Karena itu Ibu Susan mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian bertambah-tambah dalamnya. Yang belum tahu gerakannya, perhatikan ke depan, lihat urusan buat gerakan, kita ikuti ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi ya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Oke, nanti kita belajar lagi. Kalau kita ada yang belum bisa ya, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada satu lagu yang pernah diajarkan kepada kita, lagunya judulnya Firman Tuhan Ada di Hatiku. Semua masih dalam keadaan berdiri, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku,
berbuah, 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 berbuah. Oh, lagi kita naikkan pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, lebih semangat lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, dan terlebih kami boleh mengerti apa arti firman Tuhan itu bagi kami. Dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sertai kami sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang Ibu Susan ambil dari kitab Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Di dalam kisah ini ada sebuah cerita yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, atau yang biasa kita kenal dengan perumpamaan. Ada sebuah perumpamaan Tuhan Yesus jelaskan di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai ayat 21. Judul cerita hari ini, jangan tamak. Apa itu tamak? Tamak itu sama seperti serakah, yaitu sikap di mana kita mau semuanya kepada kita, tidak mau bagi kepada orang lain. Wah, di dalam kisah Alkitab ini Tuhan Yesus menceritakan, suatu hari ada seorang yang sangat kaya. Tahu kan kaya? Nah, yang banyak hartanya, ya, mobilnya ada, tanahnya, hewan-hewan ternaknya banyak sekali. Dia seorang yang sangat kaya. Saking kayanya dia tuh bingung. Kenapa dia bingung? Dia bingung di mana sih harta kekayaan saya ini mau disimpan. Rumah saya sudah besar, tapi harta saya juga banyak. Bagaimana cara menyimpannya? Lalu dia berpikir. Dia mondar-mandir ke sana kemari, dia berpikir bagaimana caranya menyimpan harta yang banyak itu. Lalu dia menemukan satu ide. Oh iya, saya mau bongkar gudang yang sudah ada ini. Bongkar, lalu saya bangun lagi yang lebih besar dari yang sekarang, supaya bisa menyimpan hartanya yang banyak itu. Karena ladangnya banyak, hasil panennya banyak, sehingga tidak muat di gudangnya yang kecil. Dia berpikir untuk membongkar gudangnya itu, lalu bangun sebuah gudang yang lebih besar lagi. Akhirnya dia melakukan apa yang sudah dia pikirkan. Dia bongkar gudangnya, dia bangun gudang yang lebih besar lagi. Lalu dia berkata, gudang ini sudah bisa menampung hasil panen saya, harta kekayaan saya. Akan saya masukkan ke dalam gudang yang besar ini. Setelah dia melakukan semuanya itu, lalu dia berkata kepada dirinya sendiri, sekarang harta saya sudah disimpan dengan baik. Berarti kerja saya setiap harinya hanya makan, tidur, itu saja kerja saya. Kan gak perlu kerja lagi, harta sudah satu gudang penuh. Berarti tidak perlu bekerja keras, tinggal bersantai-santai, makan, tidur, bangun tidur, makan lagi. Jadi tidak ada pekerjaannya.
Ada orang mungkin yang dia lihat tidak punya sesuatu, tidak punya apa-apa, tapi dia tidak mau bagi-bagi hartanya. Dia simpan hartanya semua untuk dirinya sendiri. Boleh tidak kita bersikap seperti itu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tuhan Yesus melanjutkan ceritanya. Ketika orang kaya itu berpikir bahwa dia tidak perlu bekerja keras, dia hanya perlu untuk makan, minum, dan tidur. Akhirnya suatu malam ketika dia tidur, dia meninggal. Ketika dia meninggal, lalu untuk siapa harta bendanya itu disimpan? Kan dia tidak mau bagi-bagi. Untuk siapa? Tidak ada gunanya. Jadi dia simpan hartanya sebanyak-banyaknya pun tidak akan berguna. Karena apa? Karena dia pada akhirnya meninggal dunia. Meninggal dan tidak bisa juga menikmati apa yang dia simpan. Selama ini ketika dia hidup, dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Dia mau mengumpulkan harta hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi apa hasilnya? Ketika dia serakah, ketika dia tamak, dia hanya mau mementingkan dirinya sendiri, semua itu menjadi sia-sia. Karena pada akhirnya dia meninggal dan tidak membawa hartanya sama sekali. Karena itu ketamakan atau keserakahan itu tidak baik bagi kita. Kenapa tidak baik? Karena kita diciptakan Tuhan untuk hidup bersama-sama dengan orang lain, saling mengasihi, saling berbagi. Tidak boleh menyimpan semuanya untuk kita. Kalau ada sesuatu yang lebih dari kita, kita bagi kepada orang lain. Ibu Susan kasih contoh sederhana saja. Kalau kita di rumah, mama belikan kita makanan, misalnya kue. Satu bungkusnya itu ada banyak isinya. Lalu waktu kita makan enak. Lalu ada adik kita atau kakak kita atau mama papa kita di sekitar kita. Lalu mereka bilang, bagi dong. Kita bilang, tidak mau, itu semua untuk saya mau makan sampai saya kenyang. Kita mau makan semuanya sendiri. Karena kita makan sampai kita kekenyangan, akhirnya kita sakit perut. Siapa yang salah? Kita sendiri kan? Karena apa? Karena kita tidak mau berbagi dengan orang lain. Itu contoh kecil saja. Hari ini firman Tuhan telah mengingatkan kita untuk tidak boleh tamak atau tidak boleh serakah. Kita hidup harus berbagi dengan orang lain. Kita harus memperhatikan kebutuhan orang lain juga. Jangan kepentingan kita saja. Kita lihat juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Jadi bukan semua yang kita punya hanya milik kita saja, tetapi selama masih bisa kita berikan kepada orang lain, kita bagikan itu supaya Tuhan Yesus senang dengan perbuatan kita. Oke adik-adik, sudah mengerti? Biarlah firman Tuhan hari ini mengajar kita dan mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Hari ini Ibu Sen punya ayat hafalan untuk kita semua. Ya, kita baca ayat hafalannya di dalam Lukas pasal 12 ayat 15a. Satu ayat sedikit saja ya, nanti kita hafal ya. Lukas 12 ayat 15a. Apa bunyinya? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sekali lagi Ibu San baca Lukas 12 ayat 15a. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Firman Tuhan mengajar kita untuk berhati-hati terhadap sifat tamak. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Tuhan ingin anak-anaknya saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Engkau telah mengajar kami untuk berhati-hati terhadap segala sifat di dalam hidup kami. Secara khusus hari ini kami belajar untuk tidak boleh tamak atau tidak boleh serakah. Tuhan Yesus, tolong kami untuk memiliki hati yang mau mengasihi sesama kami, yang mau menolong sesama kami, yang mau berbagi dengan sesama kami. Kami tidak mau menjadi orang kaya yang bodoh, yang menyimpan segala miliknya untuk dirinya sendiri, tetapi semuanya menjadi sia-sia karena dia tidak dapat menikmatinya. Kami rindu Tuhan Yesus membentuk hidup kami menjadi anak-anak yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik sekalian, hari ini sekolah minggu kita sampai di sini. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi di hari Minggu dan di jam 7.30 pagi. Persiapkan dirimu dengan baik. Jangan lupa ya, mandi dan pakai baju yang rapi. Sampai jumpa, bye-bye.